Hai, namaku Greg. Ini Jared dan Jacob, kami dari Wisecrack yang membuat kumpulan video komedi dan edukatif. Kami sangat senang bisa menunjukkan cara membuat video YouTube yang keren menggunakan anggaran terbatas atau yang kami sebut dana bokeh. Tidak perlu uang banyak untuk membuat konten YouTube yang bagus. Kami dulu tidak punya uang, tapi bisa membuat acara yang menarik. Dua karya pertama kami dibuat dengan biaya $500 per acara. Kami sangat menyarankan agar kalian berpikir dengan cara yang cerdas. Selama kalian memanfaatkan apa yang ada dengan cerdas, kalian masih bisa membuat video YouTube yang hebat. Pertama, kalian harus memulai dengan ide tentang isi dari video yang dibuat. Video paling sukses di YouTube yang berbiaya murah dibuat dengan alat seadanya. Jika kalian membuat video musik dan harus berada di atap gedung, carilah teman yang tinggal di kota. Dekati teman dari teman kalian atau teman Facebook. Kalian akan terkejut dengan orang-orang yang rela membantu ketika mereka tahu kalian membuat sesuatu di YouTube. Intinya adalah membuat video yang sangat menarik sehingga harus dibagikan, dan yang seperti itu tidak harus dengan dana besar. Hai teman-teman, namaku Jared. Hari ini aku akan membahas tentang cara membuat ide yang bisa dilakukan dengan dana terbatas di YouTube. Pertama, jangan terpaku pada pemikiran bahwa jika tidak punya uang banyak, kalian tidak bisa membuat video bagus, karena itu tidak benar, terutama di YouTube. Membuat video murah adalah inti dari YouTube. YouTube bukanlah TV, juga bukan film, ia tidak perlu terlihat sempurna agar berhasil. Meskipun produksi kalian terlihat rumahan, audiens akan menyukai kalian karena terlihat nyata, kalian ada di dalamnya. Manfaatkanlah batasan seperti itu. Jika kalian belum punya ide apapun, lihatlah di sekitar. Pikirkan apa yang kalian punya, mungkin lokasi, akses ke aktor, properti tertentu, kostum, lokasi, apapun. Atau mungkin sesuatu yang sangat kalian pahami, itu titik awal yang bagus. Pikirkan tentang cara membuat sesuatu yang menarik dengan batasan itu. Katakanlah misalnya, kalian hanya bisa menggunakan kamar tidur di apartemen. Acara apa yang bisa kalian buat dengan kamar tidur apartemen sebagai lokasinya? Atau mungkin kalian diizinkan membuat film di sekolah, maka buatlah acara tentang kegiatan sepulang sekolah. Apapun sumber daya dan pengetahuan yang kalian punya, itu awal yang bagus. Jadi, misalnya, Thug Notes. Aku punya satu kawan baik, Joe, yang juga seorang sastrawan jenius. Jadi, memanfaatkan hal itu, aku bisa meminta bantuannya membuat acara tentang karya sastra hebat. Rekan penulisku, Jacob, dan aku mengetahui tentang budaya dan bahasa Yahudi, jadi kami menggunakannya sebagai titik awal. Begitu mengetahui hal yang diinginkan, menggunakan sumber daya terbatas tak akan menakutkan. Ada beberapa skenario yang bahkan tidak butuh uang banyak. Jika kalian membuat rekaman semacam reality TV, kalian bisa menggunakan kamera genggam atau merekam tanpa menyewa alat pencahayaan. Kalian tidak bekerja di layar lebar, di mana setiap detail akan diteliti. Kalian merekam untuk layar yang lebih kecil sehingga itu tak menjadi soal. Satu cara cerdas adalah membuat format yang bisa membuahkan banyak episode dalam sehari. Jadi misalnya, untuk Thug Notes, kami bisa merekam semua episode di satu lokasi. Hanya butuh Sparky Switch di depan perpustakaannya. Hal lainnya adalah bahwa kalian perlu membuat format yang bisa diulang, sesuatu yang tidak membuat pusing ketika kalian kehabisan ide untuk episode selanjutnya. Jadi misal dengan book reviews, kita tak akan pernah kehabisan buku untuk diulas karena ada banyak karya klasik, orang-orang telah menulis buku selama ribuan tahun. Jadi hal lain yang membuat Thug Notes sangat mudah adalah karena hanya menggunakan dua kamera, kami menggunakan close-up dan pengambilan gambar lebar. Kerja kerasnya ada di penulisan. Ketika hari produksi tiba, yaitu hari yang paling mahal, kami akan benar-benar memeras otak. Jika kalian berangkat ke lokasi syuting, selalu saja ada masalah. Hidupan di lokasi syuting, membuat sesuatu, terutama di video, adalah salah satu dari hal paling kacau yang bisa dilakukan. Kalian harus datang dengan mental yang fleksibel. Kalian harus berkata bahwa jika terjadi kesalahan, cobalah manfaatkan menjadi keuntungan. Jadi setelah naskah kalian siap, langkah selanjutnya adalah produksi. Hai, aku Jacob. Baiklah, jadi kalian sudah punya naskah untuk dibuat. Sekarang selamat datang di produksi. Salah satu langkah paling menarik dari seluruh proses membuat video hebat untuk YouTube. Lokasi adalah hal pertama yang aku pikirkan karena tanpanya tugas tidak bisa dikerjakan. Untuk acara pertama kami, aku perlu rumah dan dapur yang sangat cantik, jadi aku menelepon pemilik rumah dan bertanya apakah aku bisa menggunakan rumahnya. Dan kurasa aku merasa agak bersalah, tapi tidak juga. Aku berkata, "Hey Carol, senang mendengar suaramu. Kuharap kamu sehat-sehat saja. Apa kami bisa memakai dapurmu untuk rekaman?" Dan kukira ia akan berkata, "Tidak, itu terlalu lancang." Tapi ia malah berkata, "Ya, terserah saja, silakan kemari, kau tahu, tak masalah." Ia tidak meminta sepeser pun, dan ia sangat senang melihat hasil episode pertama, dan ia mengizinkan kami menggunakan rumahnya terus-menerus untuk acara ini. Teman dari kerabatku dengan baik hati meminjamkan kami perpustakaan rumah mereka yang cantik untuk Thug Notes. Tanpa mereka, acara kami tidak akan terlaksana. Dan aku tidak punya dana, tapi aku tahu aku perlu sesuatu yang hebat untuk ditampilkan, dan aku menemukannya. Kami kemudian menggunakan kantor akuntan kami, tempat manapun yang bisa kami akses. Jika kalian berusaha keras, akan selalu ada jalan. Jadi setelah menemukan lokasinya, saatnya memikirkan properti dan kostum, lagi-lagi murah.
Aku meminjam sebagian besar properti dari keluargaku. Untuk Thug Notes, kami meminjam lampu dari seorang teman. Kami punya kursi di sini, lalu buku-buku gratis di sana. Sebelum membeli apapun, pastikan kalian memeriksa barang gratis di Craigslist atau daftar iklan online rahasia lainnya di daerah kalian. Dan periksa Goodwill, Salvation Army, dan toko barang bekas lainnya. Jadi ini adalah patung Halloween yang kami beli seharga $1. Kami menggunakannya untuk produksi Halloween setiap tahun. Properti, kostum, lokasi, semuanya. Tak ada salahnya bertanya. Jika kalian tidak punya uang untuk ditawarkan sebagai balasan dari bantuan yang didapat, traktir mereka kopi atau makanan. Mungkin tidak terlalu berarti, tapi orang lain akan menghargai ungkapan terima kasih kalian. Dan jika kalian bisa menemani mereka, kalian akan terkejut betapa lebih berharganya hal tersebut dibandingkan bayaran. Di hari H, saatnya bekerja. Mari pikirkan pencahayaan, mungkin kalian tidak memerlukannya. Jika demikian, mungkin kalian merekam di luar, bagus, baik sekali. Tapi jika perlu, coba beli lampu murah di Home Depot atau mangkuk keramik dari IKEA. Asalkan ada kru yang mengerti dasar pencahayaan, kalian bisa melakukan banyak hal dengan dana kecil. Cukup beritahu mereka apa yang kalian mau. Jika memerlukan rekaman bergerak tapi tidak punya lori, pasang kamera di skateboard atau kursi roda. Itu yang kami lakukan dan hasilnya bagus. Memanfaatkan dana dengan cerdas sangat penting jika tidak punya banyak dana, tapi jangan biarkan itu membuat kalian ragu karena kalian bisa membuat konten hebat tanpa perlu menghabiskan banyak uang. Hai, namaku Greg. Aku berperan sebagai Sparky Swiss di Thug Notes, dan aku akan membahas tentang berperan dengan keterbatasan. Berperan di depan kamera di acara YouTube sangat keren. Yang penting adalah membangun hubungan langsung dengan audiens penggemarku. Ada banyak aktor hebat. Dan setiap kota besar punya tempat untuk kalian mencari aktor. Cari saja di Google. Kalian juga bisa mencari aktor di teater kecil lokal atau kelompok aktor atau database aktor online. Dan jika kalian butuh komedian, carilah di kawasan komedi sekitar. Aku seorang komedian stand-up dan begitulah Jared dan Jacob menemukanku. Kami punya teman dan mereka menghubungkan kami. Kalian bisa mengadakan audisi dimanapun. Tapi cobalah mencari tempat gratis yang terlihat lebih profesional dari apartemen kalian. Kalian tidak ingin ada orang asing masuk ke tempat kalian. Kalian selalu bisa menyaring kandidat dengan meminta mereka mengirim video untuk audisi awal. Berikan saja naskah dan kalian dapat mengadakan audisi lewat Skype atau Google Hangout. Banyak aktor yang ingin mencari pengalaman, jadi seringkali mereka akan berakting secara gratis untuk membuktikan pada diri sendiri, mendapat peran, agen, atau manajer yang lebih baik. Satu saranku adalah minta aktor kalian membawa pakaian mereka sendiri ke lokasi syuting. Hal itu akan menghemat banyak waktu dan uang, karena aktor kalian mungkin sudah memiliki perlengkapan dasar mereka sendiri. Jika kalian perlu kostum atau aksesori khusus, carilah di Goodwill atau Salvation Army atau toko barang sumbangan lain. Tips penting yang akan sangat menghemat waktu di lokasi syuting yang juga menghemat uang adalah persiapan. Kirimkan naskah ke aktor kalian sesegera mungkin. Minta mereka berlatih dialog mereka. Dan jika ada banyak materi yang harus dibahas, carilah teleprompter murah. Kalian bisa menggunakan alat yang bisa dihubungkan ke iPad seharga kira-kira $100 di eBay. Dan jika kalian berperan sendiri di video, minta seorang teman menjadi sutradara. Akan sulit bila harus berakting di depan kamera dan juga menilai performa. Terima kasih sudah menonton, aku menghargainya. Sangat menyenangkan bisa menyampaikan memberikan info ini. Dan jika kalian ingin belajar cara meningkatkan kemampuan produksi, cari di Creator Academy. Anotasinya di sini. Dan jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang Thug Notes, boom, lihat di sini. Terima kasih sudah menonton. Pergilah, kerjakan sesuatu, berkaryalah.